Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang DJ berinisial CD atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Teman-teman, heran gak sih? Hampir setiap hari masih aja ada kasus-kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Padahal banyak sekali peringatan bahwa narkoba ini sangat berbahaya untuk kita semua. Kenapa orang-orang ini memilih untuk menggunakan narkoba? Ada apa dengan narkoba dan bagaimana dampaknya untuk kita semua? Penasaran? Di video ini kalian akan menemukan jawabannya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan zat adiktif maupun obat berbahaya lainnya yang apabila dimasukkan dalam tubuh, baik secara dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan juga perilaku seseorang. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tuntas tentang narkoba bersama saya, Prasasti Sekar Gading, kelas 1042 absen 28 dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Narkoba diklasifikasikan menurut tingginya potensi yang untuk menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Klasifikasi dari narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini sangat berpotensi untuk menimbulkan ketergantungan, yang mana potensinya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, golongan kedua ini tuh juga memiliki potensi yang cukup tinggi, dan golongan yang kedua ini dia digunakan untuk bahan baku obat. Kemudian yang ketiga itu adalah golongan narkoba yang ketiga, ini memiliki potensi yang cukup rendah dan hanya digunakan untuk rehabilitasi. Nah, sementara itu, banyaknya jenis-jenis narkoba ini bisa dikonsumsi oleh penggunanya dari banyak sekali cara. Ada 5. Yang pertama, ditelan, disedot gasnya, dioleskan pada kulitnya, disuntikan, dan juga dihisap. Dari definisi narkoba sudah terlihat sekali bahwa narkoba ini memang sangat berbahaya, dan di sini saya akan menyebutkan ada beberapa bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah bahaya terhadap fisik. Di sini meliputi kesehatan mental, kesehatan raga, dan bisa menimbulkan kematian. Dan kemudian ada yang kedua adalah kerusakan sistem syaraf pada otak. Dan ketiga, ada terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Keempat, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit seperti HIV/AIDS. Kemudian yang kelima, gangguan pada paru-paru, sukar bernafas, sesak napas, dan juga penyakit paru-paru yang lainnya. Yang keenam, ataupun yang terakhir, yaitu adalah susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu. Gejala awal dari penyalahgunaan narkoba itu terlihat ada sekitar yang pertama ada menjadi malas, kemudian yang kedua kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, mudah tersinggung, dan egosentrik. Teman-teman penasaran gak sih kenapa orang-orang memilih untuk memakai narkoba? Di sini saya ada punya 6 alasan. Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahu ataupun coba-coba. Kemudian yang kedua adalah ikut teman. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas teman, dan yang keempat adalah biar dianggap terlihat gaya ataupun mengikuti tren. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan kehebatan, dan kemudian yang keenam ataupun yang terakhir adalah merasa sudah dewasa. Untuk memberikan efek jera kepada pengguna narkoba, diberikan 3 sanksi. Yang pertama, sanksi hukum bagi pengguna, bagi pengedar ataupun produsen yang tertuang pada Undang-Undang Narkotika ataupun Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 116. Kemudian yang kedua adalah sanksi sosial, yang mereka cenderung akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sanksi moral. Sanksi moral karena penyalahgunaan narkoba ini dianggap seperti pelanggaran ajaran agama. Sampai detik ini teman-teman udah tahu dong betapa bahayanya narkoba untuk kita semua. Kemudian apa yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Di sini saya ada tipsnya. Yang pertama, mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup yang sehat. Selanjutnya, menolak bujukan. Lalu, belajar dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita sebagai seorang pelajar. Kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan lebih bermanfaat. Dan yang keenam adalah hindari tindakan yang tidak bermanfaat.